Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanto, kelas 12 TKRO 4. Saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan sistem perbaikan bahan bakar bensin injeksi elektronik. Sistem bahan bakar injeksi atau IFI pada mobil bensin bermanfaat terutama untuk mengurangi emisi gas buang sehingga lebih ramah lingkungan, hemat bahan bakar, performa mesin yang bagus, serta lebih sedikit perawatan. Nah, itulah kenapa sistem bahan bakar mesin bensin konvensional atau karburator mulai ditinggalkan oleh industri otomotif. Seperti biasa, yang namanya teknologi tentu tidak luput dari kekurangan. Untuk sistem IFI, kekurangan utamanya adalah harus ditangani oleh teknisi yang berkeahlian khusus IFI serta memiliki peralatan yang memadai. Dengan demikian, ketika kendaraan Anda mogok dimanapun akibat masalah pada sistem injeksi, maka tidak ada jalan lain kecuali mobil harus diderek ke bengkel yang memadai. Namun, masalah umum pada sistem injeksi atau IFI akan bisa dihindari jika Anda tertib melakukan perawatan rutin sesuai dengan yang tertera pada buku servis kendaraan yang dikeluarkan oleh pabrikan. Berikut masalah umum yang biasa terjadi pada mesin mobil sistem bahan bakar injeksi. Ketika ada masalah pada sistem injeksi, juga ditunjukkan oleh lampu cek engine pada dashboard mobil. Untuk memeriksa pada rangkaian elektronika pencangkup sesuai sensor-sensor dan aktuator, maka alat yang digunakan adalah multitester digital, test lamp, scanner, hingga oscilloscope. Berikut problem yang bisa terjadi pada mobil ketika sistem injeksinya bermasalah. Mesin tidak dapat hidup dan starter tidak ada masalah. Mesin susah hidup atau hidup tapi tersendat-sendat memang merupakan masalah yang sering terjadi pada sistem injeksi. Namun hal ini juga berlaku pada kerusakan bagian lainnya. Maka dari itu perlu dilakukan troubleshooting untuk menemukan problem yang sesungguhnya. Nah, untuk itu sebelum memeriksa bagian sistem injeksi, maka perlu diperiksa dulu apakah sistem pengapian masih optimal. Bagian pada sistem injeksi yang harus diperiksa adalah mulai dari aliran bahan bakar, sinyal menuju injektor, cek kebocoran udara dari intake throttle, sensor IAC, ECT, MAP, tekanan kompresi, dan terakhir periksa kemungkinan kerusakan pada ICM. Boros bahan bakar. Jika ada gangguan pada sistem IFI, maka mesin juga bisa menjadi boros bahan bakar. Namun bisa juga disebabkan masalah lain. Untuk itu, hal yang perlu diperlukan juga diperiksa selain sistem injeksi adalah sistem pengapian, mulai dari komponen termasuk busi, kabel busi, hingga setelan timing dan kopling slip. Kerusakan atau problem yang bisa terjadi yang menyangkut sistem injektor adalah sensor TPS, ECT, MAP yang tidak sesuai, kerusakan pada injektor, sistem VVT rusak, dan kerusakan pada ICM, IGR valve yang tidak sesuai, shielding valve yang tidak sempurna, kompresi rendah, termostat rusak juga bisa menyebabkan bahan bakar boros pada mesin sistem injeksi.
Mesin tersendat-sendat. Hal ini bisa terasa ketika pedal gas dilepas, terutama ketika kendaraan berjalan di semua gigi kecepatan. Kerusakan atau problem umum yang terjadi pada sistem injeksi adalah mulai dari elektronik sensor yaitu TPS, ECT, MAP yang lemah, sistem VVT rusak, masalah pada ICM, injektor, tekanan bahan bakar yang tidak sesuai, dan katup IGR yang tidak bergerak. Kerusakan lain yang juga bisa menyebabkan masalah mesin tersendat adalah kerusakan busi atau celah busi yang tidak sesuai, serta kompresi yang rendah dan mesin yang kepanasan juga bisa menjadi kemungkinan penyebab lain yang perlu diperiksa. Mesin loyo atau tidak bertenaga. Masalah mesin yang terasa lamban dan loyo merupakan masalah umum pada sistem injeksi. Hal ini memerlukan pemeriksa yang dilakukan secara intensif yang tak terbatas pada sistem injeksi. Sama seperti problem di atas, problem lain di luar masalah injeksi yang bisa menjadi penyebabnya adalah kerusakan busi, koil pengapian, ignition coil, kabel busi rusak, tersumbatnya pipa bahan bakar, kebocoran packing, gasket pada intake manifold, mesin kepanasan setelah kabel gas yang salah, slip coupling, rem mancet, kompresi rendah. Sistem injeksi yang perlu diperiksa adalah semua sensor VVT, ICM, injektor, dan IGR kalau dilengkapi. Mesin tidak bisa idling, berputar langsam, atau putaran idle tidak sesuai spesifikasi, terlalu tinggi atau rendah. Jika dilengkapi IGR valve, hal ini perlu diperiksa kemungkinan terjadi masalah atau gangguan. Masalah idling termasuk injektor, sensor TPS, ICT, MAP yang lemah, kerusakan VVT, dan kerusakan atau lemahnya selang vakum. Kompresi lemah mesin kepanasan juga bisa menjadi penyebabnya. CO2 pada gas buang berlebihan, kerusakan pada busi dan kabel busi yang sudah kendor atau bocor, koil igniter rusak, kompresi lemah, pencemaran pada katolik converter, kerusakan pada sistem kontrol emisi, tekanan bahan bakar tidak sesuai spek, sistem feedback bermasalah, kerusakan sensor TP, sensor ECT, MAP, injektor rusak, ICM rusak, suhu mesin tidak normal, filter udara tersumbat, kebocoran vakum, dan kemungkinan kerusakan pada sistem VVT. Kandungan nitrogen oksidase atau NOx berlebihan. Hal ini akan diketahui ketika dilakukan tes gas buang. Meskipun begitu, kondisi NOx berlebihan bisa menunjukkan adanya masalah pada mesin, khususnya sistem injeksi bahan bakar. Mesin terlalu panas atau terlalu irit bisa disebabkan injektor bahan bakar atau sensor oksigen yang bermasalah, yang akhirnya menyebabkan NOx berlebihan. Masalah pada pompa bahan bakar juga bisa menjadi penyebabnya. Konverter katalitik bisa menjadi penyebabnya, namun hanya khusus untuk sistem konverter katalitik 3 arah. Penumpukan karbon dan masalah katup IGR juga bisa menjadi penyebabnya. Masalah pada mesin mobil memang beragam. Terkadang satu problem bisa disebabkan oleh sistem yang lain di luar sistem injeksi, misalnya sistem pengapian dan lain-lain.
Maka dari itu diperlukan serangkaian pemeriksaan yang kita sebut sebagai troubleshooting untuk dapat menemukan masalah yang sesungguhnya. Khusus untuk mengetahui masalah kerusakan pada sistem injeksi, maka diperlukan beberapa alat khusus yaitu scanner, multitester digital, lampu tes LED, dan oskiloskop untuk menjamin keakuratan menentukan letak gangguan pada sistem injeksi. Terletak pada prosedur dan pembacaan alat scanner berdasarkan data teknis kendaraan. Mesin yang seharusnya ada kalanya mobil mogok disebabkan karena sistem bahan bakar yang tidak normal. Mungkin karena bahan bakar tidak sampai ke karburator, atau malah terlalu banyak bahan bakar ke karburator, atau sebab lain yang mengganggu kelancaran Anda mengemudi. Gangguan apa saja yang bisa terjadi pada saluran bahan bakar? Tangki bahan bakar berkarat. Biasanya tangki yang berusia lebih dari 10 tahun mudah berkarat. Tandanya bensin sisa berwarna kekuningan dan filter akan tersumbat dengan sisa karat tersebut. Gejala yang timbul bila kendaraan dalam kecepatan tinggi, mobil nyendal-nyendal. Cucilah tangki dengan bensin, jangan menggunakan air, malah akan menambah korosi. Filter bahan bakar tersumbat. Penyebabnya karena tersumbat kotoran berupa air, karat, dan lumpur. Gejalanya waktu di start mesin hidup, tapi begitu gas langsung mati atau mesin akan tersendat-sendat pada kecepatan tinggi. Lakukan pembersihan filter udara atau segera ganti dengan yang baru jika kondisinya sudah tidak memadai. Pompa bahan bakar tidak bekerja. Membran dalam pompa bahan bakar yang sudah sobek mengakibatkan pengiriman bahan bakar ke karburator tidak mencukupi. Lagi pula, di sekitar pompa ada rembesan bahan bakar dan baunya bisa sampai ke penumpang. Sekonyol-konyol mesin kehilangan tenaga dan menyendal-nyendal. Needle valve tersumbat kotoran. Pada karburator terdapat sebuah baut penutup untuk membuang bensin yang berlebihan. Di bagian ini ada katup needle valve yang mengatur bahan bakar sesuai kebutuhan. Jika terdapat kotoran pada katup tersebut, maka katup tidak akan berfungsi. Perawatan berkala pada sistem bahan bakar konvensional dan IFI. Secara umum, sistem bahan bakar pada sepeda berfungsi untuk menyediakan bahan bakar, melakukan proses penyampuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang tepat, kemudian menyalurkan campuran tersebut ke dalam silinder dalam jumlah volume yang tepat sesuai kebutuhan putaran mesin. Cara untuk melakukan penyaluran bahan bakar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem penyaluran bahan bakar dengan sendirinya dan sistem penyaluran bahan bakar dengan tekanan. Sistem bahan bakar tipe injeksi merupakan langkah inovasi yang sedang dikembangkan untuk diterapkan pada sepeda motor. Tipe injeksi sebenarnya sudah mulai diterapkan pada sepeda motor dalam jumlah terbatas pada tahun 1980-an. Dimulai dari sistem injeksi mekanis, kemudian berkembang menjadi sistem injeksi elektronis. Untuk merawat atau memelihara sistem bahan bakar sepeda motor bukanlah suatu perkara yang sulit. Asal kita tahu skema sistem bahan bakar ini, maka kita
bisa dengan mudah merawat dan memprediksi bagian mana saja yang berpotensi mengalami kerusakan. Sepeda motor menggunakan mesin dengan jenis internal combustion gasoline engine atau mesin bensin. Mesin ini memerlukan bahan baku berupa mesin untuk melakukan pembakaran yang hasilnya akan diubah ke bentuk energi gerak. Sistem bahan bakar bertugas untuk menyalurkan bensin ke dalam ruang bakar secara ideal. Yang perlu digarisbawahi adalah kata secara ideal, yang memiliki makna bahwa sistem ini tidak sembarang menyalurkan bensin, tapi ada perhitungannya. Kira-kira sekitar 14:1 atau 14 udara berbanding dengan 1 molekul bensin, yang menyebabkan campuran ini berubah bisa lebih kecil atau bahkan lebih banyak. Imbasnya ada pada performa mesin. Pembakaran akan tidak sempurna, emisi semakin buruk, dan konsumsi bensin jadi semakin boros. Perawatan berkala sistem bahan bakar konvensional dan IFI. Secara umum, sistem bahan bakar pada sepeda motor berfungsi untuk menyediakan bahan bakar, melakukan proses penyampuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang tepat, kemudian menyampurkan tersebut ke dalam silinder dalam jumlah volume yang tepat sesuai kebutuhan putaran mesin. Cara untuk melakukan penyaluran bahan bakarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem penyaluran bahan bakar dengan sendirinya atau karena berat gravitasi, dan sistem penyaluran bahan bakar dengan tekanan. Sistem bahan bakar tipe injeksi merupakan langkah inovasi yang sedang dikembangkan untuk menerapkan pada sepeda motor. Tipe injeksi sebenarnya sudah mulai diterapkan pada sepeda motor dalam jumlah terbatas pada tahun 1980-an. Dimulai dari sistem injeksi mekanis, kemudian berkembang menjadi sistem injeksi elektronis. Perawatan berkala sistem bahan bakar konvensional dan IFI. Untuk merawat atau memelihara sistem bahan bakar sepeda motor bukanlah suatu perkara yang sulit. Asal kita tahu skema sistem bahan bakar ini, maka kita bisa mudah merawat dan memprediksi bagian mana saja yang berpotensi mengalami kerusakan. Sepeda motor menggunakan mesin dengan jenis internal combustion gasoline engine atau mesin bensin. Mesin ini memerlukan bahan baku berupa bensin untuk melakukan pembakaran, yang hasilnya akan diubah ke bentuk energi gerak. Sistem bahan bakar bertugas untuk menyalurkan bensin ke dalam ruang bakar secara ideal. Yang perlu digarisbawahi adalah kata secara ideal, yang memiliki makna bahwa sistem ini tidak sembarang menyalurkan bensin, tapi ada perhitungannya. Kira-kira perbandingannya sekitar 14:1 atau 14 udara berbanding dengan 1 molekul bensin. Tapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan campuran ini berubah, bisa lebih kecil atau bahkan lebih banyak. Imbasnya
bertanda pada performa mesin pembakaran akan tidak sempurna. Emisi semakin buruk dan konsumsi bensin jadi semakin boros. Tentu kita tidak akan mau motor kesayangan kita bermasalah karena sistem bahan bakar ini. Oleh sebab itu, dilakukan perawatan pada sistem bahan bakar secara berkala. Sistem injeksi mekanis disebut juga sistem injeksi kontinu karena injektor menyemprot secara umum menerus ke setiap saluran masuk intake manifold. Sedangkan sistem injeksi elektronis atau yang lebih dikenal dengan electronic fuel injection atau EFI, volume dan waktu penyemprotannya dilakukan secara elektronik. Perawatan bensin konvensional sistem bahan bakar dalam suatu mesin merupakan suatu sistem yang sangat dominan dalam menentukan unjuk kerja mesin. Suatu rangkaian mesin motor akan memberikan daya yang optimal bila seluruh sistem bekerja pada motor tersebut berfungsi dengan baik. Begitu pula pada kerja sistem bahan bakar. Kelancaran kerja pada sistem ini akan berpengaruh besar pada efisiensi dan daya kerja motor. Salah satu cara agar sistem bahan bakar bekerja dengan optimal yaitu dengan perawatan sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar akan bekerja optimal jika seluruh komponen bekerja dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki. Secara garis besar, kendala yang sering terjadi pada bahan bakar adalah 1. Bahan bakar, 2. Komponen yang bekerja untuk menyalurkan bahan bakar, 3. Mekanis mesin untuk menarik bahan bakar ke silinder. Tujuan diberikannya perawatan dan perbaikan sistem bahan bakar yaitu mencegah kerusakan mesin karena buruknya sistem bahan bakar, meningkatkan efisiensi daya kerja mesin. Manfaat yang bisa diperoleh jika sistem bahan bakar bekerja dengan baik: 1. Memperpanjang umur mesin, 2. Mendapatkan efisiensi kerja sesuai dengan yang diharapkan, 3. Kenyamanan berkendara karena mesin bekerja dengan baik. Suatu mesin terdiri atas berbagai sistem penunjang, misalnya sistem bahan bakar pendingin, sistem pelumas, sistem pengapian, dan kelistrikan. Kerjasama dari seluruh sistem ini akan membuat mesin bekerja sesuai dengan yang dikehendaki. Bahkan beberapa modifikasi dilakukan secara sistem saja dapat merubah kinerja suatu mesin, entah itu meningkat atau menurun. Setiap sistem dalam mesin terbagi lagi atas beberapa subsistem, di mana setiap subsistem terbagi atas banyak komponen yang bekerja mendukung sistem agar berfungsi dengan baik. Salah satunya cara untuk menjaga komponen dalam satu sistem tetap berfungsi dengan baik. Sistem bahan bakar menggunakan komponen karburator sebagai ujung tombak yang menyampur bensin ke dalam intake manifold dengan perbandingan yang sesuai. Sementara itu, ada komponen bernama jarum skep yang berbentuk tirus menutup komponen pilot jet. Pemeriksaan dan perbaikan sistem bahan bakar tipe injeksi EFI. 1.
Beberapa hal umum yang diperhatikan berkaitan dengan servis sistem IFI atau PGM-FI. A. Pastikan untuk membuang tekanan bahan bakar sementara mesin dalam keadaan mati. B. Setiap melepas full fed hose selang penyaluran bahan bakar, buanglah tekanan dari sistem dengan melepaskan quick konektor 15. Peralatan penyambungan dengan cepat pada fuel pump bahan bakar. Jangan tutup throttle valve dengan mendadak dari posisi terbuka penuh ke tutup penuh setelah throttle kabel gas tangan telah dilepaskan. Hal ini dapat mengakibatkan putaran stasioner yang tidak tepat. D. Programmed Fuel Injection atau PGM-FI. Sistem dilengkapi dengan self diagnostic system yang telah diuraikan. Jika malfunction injektor atau IML berkedip-kedip, ikuti self diagnostic prosedur untuk memperbaiki persoalan sebuah sistem yang tidak bekerja dengan baik. Seringkali disebabkan oleh hubungan yang buruk atau konektornya yang berkarat. Periksalah hubungan ini sebelum melanjutkan. 2. Jadwal peralatan berkala sistem bahan bakar tipe injeksi. Jadwal perawatan berkala sistem bahan bakar tipe injeksi sepeda motor yang dibahas berikut ini adalah berdasarkan kondisi umum. Artinya, sepeda mesin dioperasikan dalam keadaan biasa. Pemeriksaan dan perawatan berkala sebaiknya rentang operasinya diperpendek sampai 50%. Jika sepeda motor mesin dioperasikan pada kondisi jalan yang berdebu dan pemakaian berat, tabel bawah ini menunjukkan jadwal peralatan berkala sistem bahan bakar konvensional yang sebaiknya dilaksanakan demi kelancaran dan pemakaian yang hemat atas sepeda mesin yang bersangkutan. Pelaksanaan servis dapat dilakukan dengan melihat jarak tempuh atau waktu, tinggal dipilih mana yang lebih dahulu dicapai. Jadwal peralatan berkala sistem bahan bakar tipe injeksi. Bagian yang no diservis. Tindakan setiap dicapai jarak tempuh. 1. Saluran selang. Periksa saluran bahan bakar setelah menempuh jarak bahan bakar 4.000 km, 8.000 km, 12 dan seterusnya setiap 4.000 km. 2. Sistem periksa dan bersihkan saluran udara sekunder penyaluran. Setelah menempuh jarak 12 km, ganti setiap 3 udara sekunder. Tahun atau setelah menempuh jarak 24.000 km. 3. Putaran periksa bersihkan setel putaran stasioner langsam stasioner mesin setelah menempuh jarak 500 km, 2000 km, 4000 km, dan seterusnya setelah 2000 km. 4. Cara kerja gas periksa dan setel bila perlu. Gas tangan setelah tangan menempuh jarak 4.000 km, 8.000 km, 12.000 km, dan seterusnya setiap 4.000 km. 5. Saringan udara periksa dan bersihkan. Saringan udara setelah menempuh jarak 2.000 km, 4.000 km,
dan seterusnya. Bersihkan setiap 2000 km, ganti setiap 12.000 km. Pada sistem EFI atau PGMFI, mil malfunction indicator lamp menunjukkan kode-kode masalah persoalan yang terjadi pada sepeda motor. Jumlah kedipannya dari 0 sampai 54. Jenis kedipan dari MIL ada dua, yaitu kedipan pendek 0,3 detik dan kedipan panjang 1,3 detik. Jika sebuah kedipan panjang terjadi dan kemudian dua buah kedipan pendek, berarti kode persoalan itu ada 12 karena satu kedipan panjang atau 10 dan dua kedipan pendek atau 2 kedipan. Jika ECU atau ICM menyimpan beberapa kode kegagalan atau masalah, MIL memperlihatkan kode kegagalan menurut urutan dari jumlah terendah sampai tertinggi. Jika terjadi kegagalan fungsi pada rangkaian map sensor, MIL akan berkedip satu kali. Penyebab kegagalan pada rangkaian MAP sensor antara lain kontak longgar atau lemah pada sensor unit, terjadi rangkaian terbuka atau hubungan singkat konslet pada kabel MAP sensor dari sensor unit, atau MAP sensor tidak bekerja dengan baik. Jika terjadi kegagalan fungsi pada rangkaian suplai, daya atau massa sensor unit, mil akan berkedip 1, 8, dan 9 kali. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.